Luncur ke TKP. Siap, 86. Penegakan hukum terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar yang telah merugikan keuangan negara sebagai akibat tata kelola penyaluran distribusi BBM bersubsidi yang longgar di daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mungkin rekan-rekan bisa dari supir satu bisa ditampilkan video dulu untuk pembukanya biar saya ada kesempatan ambil nafas. Nanti teman-teman media kalau memerlukan boleh minta ke Pak Kasih Full Terminal BBM Kolaka di bawah kendali PT Pertamina Tatra Niaga Operation Region Bidi Makassar yang seharusnya dikirimkan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN, Agen Penyaluran Minyak dan Solar atau APMS, disalahgunakan dengan cara dibelokkan ke gudang perlindungan tanpa perizinan. Selanjutnya, isi muatan biosolar tersebut dipindahkan ke mobil tangki solar industri, kemudian dijual kembali dengan harga solar industri atau non-subsidi pada penambang yang melakukan kegiatan pertambangan dan juga dijual kepada kapal tugboat atau penarik tongkang. Baik, rekan-rekan, saya lanjutkan bahwasanya rilis hari ini adalah berdasarkan laporan polisi Nopol LPA 109/11/2024 SPKT di Biter Barreskrim Polri tanggal 14 November. Kenapa baru kita sampaikan sekarang? Kita tentu memerlukan data dan fakta yang valid untuk baru bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Yang kedua, dasarnya adalah surat perintah penyidikan nomor SPCD 636/11 Tipiter tanggal 14 November 2024. Fakta peristiwa yang terjadi yaitu setelah melalui serangkaian penyelidikan oleh Unit 5 Subdit 1 Tipiter Barreskrim Polri, telah ditemukan kegiatan gudang penampungan BBM subsidi ilegal yang beralamat di Lorong Tebu, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan barang bukti sebagai berikut. Yang pertama adalah 1 unit truk tangki biru ukuran 10.000 liter dengan tulisan PT RPM Nopol DT 9161 UB dengan muatan solar subsidi volume kurang lebih 8.000 liter. Yang kedua, 1 unit truk tangki biru ukuran 5.000 liter dengan tulisan PT RPM Nopol DT 8834 DB dengan muatan kosong. Yang ketiga, 1 unit truk tangki biru ukuran 5.000 liter dengan tulisan PT RPM Nopol DT 8320 DB dengan muatan solar subsidi volume kurang lebih 5.000 liter. Yang keempat, 3 tandon atau kempu berisi minyak solar subsidi dengan total lebih kurang 3.000 liter. Kemudian 7 tandon atau kempu kosong, 5 drum berisi solar dengan total kurang lebih 600 liter, 1 mesin pompa atau alkon, 1 selang panjang berwarna biru, 1 selang panjang berwarna kuning kecoklatan, 1 corong kepala babi, dan 10 segel berlogo Pertamina dengan tulisan FPQMQ. Terhadap temuan tersebut telah dilakukan serangkaian proses penyidikan berupa dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquid petroleum gas
yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Jumlah volume BB yang disita dari hasil penyalahgunaan ini memang hanya 10.957 liter. Kenapa? Karena BBM subsidi yang bersifat habis dipakai yang disita merupakan barang bukti biosolar sisa hasil sehari sebelumnya. Jadi perputarannya tiap hari. Nanti kita bisa hitung rekan-rekan berapa kerugian negara yang ditimbulkan atau keuntungan para pelaku akibat kecurangannya selama tempoh 2 tahun dia melakukan kecurangan ini. Untuk dugaan pihak yang terlibat, yang pertama adalah saudara BK sebagai pihak yang mengelola lokasi atau pemilik tempat gudang penimbunan tanpa perizinan yang terletak di daerah Balan DT Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dan saudara A sebagai pemilik SPBU Nelayan Kecamatan Puleang Tenggara Kabupaten Bombana. Selain itu kita juga menduga ada keterlibatan saudara T selaku penyedia armada atau pemilik truk tangki, mobil tangki. Ketiga, dugaan oknum pegawai PT PPN atau Pertamina Patraniaga yang diduga memberikan perbantuan untuk melakukan penebusan kepada PT Pertamina untuk BBM jenis solar. Yang terakhir adalah pemilik SPBU Nelayan. Rekan-rekan sekalian, dalam proses minggu ini kita akan melakukan pemanggilan terhadap orang-orang ini yang baru saja saya sebutkan, sehingga saat ini belum bisa kita hadirkan di tengah-tengah kita. Modus operandi bagaimana tadi kita sampaikan bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi atau B35 yang berasal dari full terminal BBM Kolaka di bawah kendali PT Pertamina Patraniaga Operation Region 7 Makassar yang seharusnya dikirim kepada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan SPBN stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Agen penyaluran minyak dan solar atau APMS disalahgunakan dengan cara dibelokkan ke gudang penimbunan tanpa perizinan, dan selanjutnya isi muatan solar tersebut dipindahkan langsung ke mobil tangki solar industri. Mobil tangki yang kepala biru itu khusus untuk solar industri, kemudian dijual kembali dengan harga solar industri atau non subsidi kepada para penambang yang melakukan kegiatan penambangan, dan juga dijual kepada kapal takbut dengan harga solar industri tentunya. Rangkaian perbuatan yang disimpulkan sementara sebagai berikut. Pemilik SPBU atau SPBUN dengan menggunakan ID